Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, daya saing Indonesia menurun tajam. Ya, berdasarkan laporan World Competitiveness Ranking atau WCR 2025, tingkat daya saing Indonesia turun ke peringkat 40 dari total 69 negara dunia. Berdasarkan laporan yang diumumkan World Competitiveness Ranking atau WCR 2025 oleh IMD World Competitiveness Center atau WCC, tingkat daya saing Indonesia turun 13 peringkat, di mana tingkat daya saing Indonesia turun ke peringkat 40 dari total 69 negara dunia. Tercatat dalam 3 tahun terakhir, Indonesia berhasil terus memperbaiki posisi dari peringkat 44 di tahun 2022, naik ke peringkat 34 di tahun 2023, hingga akhirnya ada di posisi 27 pada tahun 2024. Sementara itu, 3 dari 5 negara Asia Tenggara dilaporkan daya saingnya juga turun peringkat. Thailand turun 5 peringkat dan Singapura turun 1 peringkat. Di sisi lain, posisi Malaysia berhasil naik 11 peringkat dan Filipina naik 1 peringkat. Kenaikan peringkat kedua negara ini didorong oleh kebijakan industri dan investasi digital yang strategis. Direktur World Competitive Center IMD Arturo Bris mengatakan, pasca pandemi Indonesia merupakan salah satu negara dengan performa daya saing terbaik dalam peringkat WCR yang naik 11 peringkat. Saat itu, daya saing Indonesia didongkrak dari nilai ekspor migas dan komoditi. Di sisi lain, berdasarkan World Competitiveness Ranking oleh IMD World Competitiveness Center, 66,1% eksekutif Indonesia menganggap kurangnya peluang ekonomi menjadi pendorong polarisasi. Artinya, masalah ekonomi mendasar seperti infrastruktur yang tidak memadai, ketimpangan struktural, angka pengangguran yang tinggi, minimnya penciptaan lapangan kerja baru, dan pembangunan yang tidak merata harus menjadi porsi perhatian yang besar. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Kementerian Perindustrian mencatat terjadi penambahan investasi dari sektor industri, khususnya industri makanan dan minuman, di mana terdapat tambahan investasi baru mencapai 3,3 triliun rupiah dalam pembangunan pabrik makanan di kawasan Cikarang, Jawa Barat. Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza mengungkapkan penambahan investasi di sektor industri melalui pembangunan pabrik di kawasan Cikarang, Jawa Barat diharapkan semakin menggairahkan industri makanan dan minuman dalam negeri. Sekaligus menandakan bahwa para pelaku industri makanan dan minuman di Indonesia masih memiliki kepercayaan diri yang tinggi dalam menjalankan bisnisnya karena didukung iklim usaha yang kondusif. Terlebih lagi dengan tambahan investasi sebesar 3,3 triliun rupiah ini akan menambah jumlah tenaga kerja hingga 400 orang. Sementara itu pada triwulan 1 2025 ekspor industri makanan dan minuman mencapai 11,78 miliar US dollar, berhasil menarik investasi sebesar 22,64 triliun sampai dengan triwulan 1 tahun 2025 dengan nilai investasi PMA sebesar 9,03 triliun dan investasi PMDN sebesar 13,60 triliun, termasuk investasi PepsiCo Indonesia 3,3 triliun. Selanjutnya, pemirsa, Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia atau GAPMI menyambut baik adanya penambahan investasi di industri makanan minuman dalam negeri. Hal ini dipandang bisa meningkatkan daya saing industri nasional, khususnya dalam peningkatan ekspor. Ketua Umum GAPMI Adi S. Lukman menyambut baik adanya penambahan investasi di sektor makanan dan minuman sebesar 3,3 triliun rupiah. Hal ini dipandang bisa meningkatkan peran industri makanan dan minuman di dalam negeri, khususnya peningkatan perekonomian nasional. Terlebih lagi, sektor ini mampu menyumbang 7% dari PDB nasional. Untuk itu, pihaknya berharap agar investasi di sektor makanan dan minuman terus meningkat, khususnya dalam peningkatan ekspor dengan memaksimalkan bahan baku lokal. Bahwa industri makanan minuman berperan penting terhadap perekonomian ya. Kita dari PDB itu sekitar 7% global ya. Kalau dari industri non migas sekitar 40% berkontribusi dari industri makanan dan minuman. Makanya investasi ini sangat penting sekali. Pak Wamen dan Pak Menteri Perindustrian sangat mendukung adanya investasi, apalagi ini investasi besar ya. Tadi 3,3 triliun saya kira cukup bagus untuk mendukung pertumbuhan industri.
Ya pemirsa, rumput laut saat ini merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia yang telah berkontribusi sekitar 38% terhadap pasokan global. Dan tercatat Indonesia telah mengekspor rumput laut dengan nilai mencapai 300 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 4,9 triliun rupiah. Indonesia merupakan produsen rumput laut yang cukup besar di dunia. Sebagai produsen, Indonesia tercatat telah mengekspor rumput laut dengan nilai ekspor mencapai 300 juta dolar Amerika atau setara dengan 4,9 triliun rupiah. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Pangan Dandi Satria Iswara mengatakan, dengan produksi mencapai 9,75 juta ton dan nilai ekspor lebih dari 4,9 triliun rupiah, rumput laut menjadi salah satu andalan ketahanan pangan, ekonomi pesisir, dan solusi iklim. Sebagai bentuk komitmen jangka panjang, Indonesia mengembangkan National Seaweed Roadmap yang fokus terhadap meningkatkan produktivitas, diversifikasi produk bernilai tinggi, serta penguatan investasi dan daya saing global. Sebagai informasi, rumput laut memiliki potensi besar jika dihilirisasi, di mana berdasarkan laporan dari The Global Seaweed New and Emerging Market Report tahun 2023, potensi komoditas rumput laut pada tahun 2030 bisa tembus 11,8 miliar dolar Amerika atau sekitar 192,34 triliun rupiah. Indonesia berharap dengan dukungan Global Seaweed Coalition akan semakin memperkuat keberlanjutan laut dalam negeri. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, wow, tidak main-main begitu ya, 38% pasokan global dari rumput laut ternyata di Indonesia ya, Vin ya. Luar biasa ya, hampir 5 triliun loh. Wow, ini karena kita tahu rumput laut juga memang bisa diturunkan menjadi berbagai produk olahan, baik untuk pangan, kemudian juga untuk pupuk, kosmetik, dan juga berbagai hal lainnya. Tapi yang paling gampang kalau rumput laut tuh langsung keinget makan sushi nggak sih, Vin? Iya, sushi ya, rumput laut, apalagi warga Indonesia pecinta sushi juga ya salah satunya. Dan tapi Fajar ya, tantangannya mungkin ke depannya bagaimana hilirisasi bisa dilakukan agar keuntungan Indonesia lebih besar dan juga menguntungkan industri lokal dan juga petani. Oke, hilirisasi menjadi kunci, jangan kemudian mentah-mentah rumput lautnya benar diekspor, sekali. tapi sudah diolah agar kemudian added value-nya lebih besar untuk Indonesia. Baik pemirsa, dari informasi soal rumput laut tadi kita bergeser ke informasi lainnya. Ini datang dari Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP yang menangkap 2 kapal asing Filipina yang mencuri ikan di perairan Bitung, Sulawesi Utara. Dan informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di Prime Market Highlights.